saksikan vlog aku hari ini. Aku sendiri guys, literally sendiri. Gabut banget. Mau makan manggis lagi, tapi ada kuning-kuning sih. Tak ada tempat buat di sini. By the way, I really like fish. Ya bener-bener suka. Ih, kucing, ada kucing. Halo. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Joy Missy Eunike dan aku biasanya dipanggil Joy. Aku sebagai delegasi dari kelas KP1A. Aku lahir di kota Wamena, Papua pada tanggal 6 Agustus 2006 yang artinya sekarang aku berusia 18 tahun. Aku lahir dan besar di kota Wamena, Papua sampai aku berumur 12 tahun, lalu aku pindah ke Salatiga untuk melanjutkan pendidikan dan tinggal di asrama di sana. Dan aku berasal dari SMA Kristen 1 Salatiga. Sekarang aku tinggal di Kos Putri Alton, Jalan Gang Bonyo Putih. Aku suka bernyanyi dan beberapa kali mengikuti lomba bernyanyi. Aku juga suka menulis tentang apa saja yang terjadi dalam hidupku. Dan menurut aku adalah orang yang mandiri karena aku terbiasa hidup sendiri dan jauh dari orang tua sejak aku berumur 12 tahun. Aku juga orang yang mudah berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain sehingga mudah bagi aku untuk membangun relasi. Di samping itu, aku juga memiliki kelemahan yaitu aku mudah sekali lupa. Namun untuk menghindari dan mengurangi kelemahan tersebut, aku membuat banyak catatan dan reminder di ponsel aku seperti alarm untuk mengingatkan aku pada hal-hal yang penting. Alasan utama aku tertarik mengikuti PPA 2025 karena aku ingin menjadi mahasiswa aktif yang terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan kampus sehingga waktu aku bisa aku isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Aku juga ingin memiliki pengalaman berorganisasi di kampus yang nantinya akan menjadi bekal aku saat memasuki dunia pekerjaan untuk mengenali dan memahami karakteristik orang yang berbeda-beda. Selain itu, aku juga ingin memiliki pengalaman mengikuti lomba untuk meningkatkan kualitas diri. Aku ingin menjadi PPA yang tentunya dapat membanggakan Polines, serta berperan aktif dalam menjaga dan menambah nama baik jurusan akuntansi sesuai dengan tujuan PPA Polines. Aku juga ingin menjadi anggota yang mampu mencerminkan keunggulan di bidang akuntansi sehingga bisa memberi dampak serta contoh yang baik pula bagi teman-teman lainnya. Sebagai mahasiswa akuntansi, aku juga ingin berkontribusi untuk mempromosikan citra positif jurusan akuntansi di lingkungan kampus dan masyarakat luas. Dan aku percaya putra-putri akuntansi adalah wadah yang tepat untuk tujuan ini. Apabila aku terpilih menjadi PPA Polines, aku akan berkontribusi dalam acara atau kegiatan akuntansi dengan memanfaatkan skill dan kemampuan yang aku miliki. Salah satunya adalah dengan menjadi MC dalam acara atau pembicara dalam sebuah event nantinya. Dan harapannya tidak hanya di dalam Polines, aku juga akan berpartisipasi dalam kegiatan sosial masyarakat. Citra positif yang akan aku bangun adalah reputasi akademik dan keaktifan sosial yang dapat menginspirasi orang lain untuk menghargai jurusan akuntansi dan kegiatan yang dilakukan, seperti pengabdian masyarakat yang dapat memperkuat persepsi bahwa PPA ini tidak hanya mementingkan akademik tetapi juga peduli terhadap masyarakat. Sebelumnya, kita perlu memahami makna isu terlebih dahulu. Isu dapat didefinisikan sebagai suatu permasalahan atau topik yang sedang menjadi pusat perhatian dalam suatu masyarakat. Dan kali ini, isu yang aku ambil adalah dampak pembangunan IKN terhadap lingkungan. Nusantara secara resmi bernama Ibu Kota Nusantara atau disingkat sebagai IKN, adalah ibu kota masa depan Indonesia yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Sebelumnya, kita perlu mengetahui urgensi pemindahan ibu kota negara. Yang pertama, IKN diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata, termasuk di kawasan timur di Indonesia. Selama ini, Jakarta dan sekitarnya terkenal sebagai pusat segalanya, baik pemerintahan, politik, industri, investasi, teknologi, dan lain-lain. Tidak mengherankan jika perputaran uang di Jakarta mencapai 70%. Hal ini menyebabkan ketidakmerataan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia. Pembangunan tersentralisasi di Jakarta dan Pulau Jawa. Oleh karena itu, dibutuhkan IKN yang dapat menjawab tantangan tersebut, yaitu kota yang berkelas dunia untuk semua rakyat Indonesia. Yang kedua, yaitu kondisi objektif Jakarta yang tidak lagi cocok menjadi ibu kota negara.
Hal ini bisa dilihat dari beban yang ditanggung kota Jakarta, antara lain kepadatan penduduk, kemacetan kendaraan, dan juga permasalahan lingkungan dan geologi yang telah akut, antara lain banjir yang setiap tahun melanda Jakarta dan terjadinya penurunan tanah yang mengakibatkan sebagian wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut. Namun pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan tentunya membawa pro dan kontra. Salah satunya terkait isu lingkungan. Calon wilayah IKN di Provinsi Kalimantan Timur berada di lokasi strategis perlindungan keanekaragaman hayati, sehingga pembangunan infrastruktur IKN diprediksi berpotensi membawa dampak buruk terhadap lingkungan. Dampak negatif yang dapat muncul sebagai imbas dari pembangunan IKN antara lain seperti pencemaran lingkungan, berkurangnya kualitas air, permasalahan limbah, serta terganggunya ekosistem dan keanekaragaman hayati di Kalimantan. Mengingat melihat kondisi saat ini, total terdapat 58% wilayah dari IKN merupakan kawasan hutan yang terdiri atas hutan konservasi, hutan lindung, dan juga hutan produksi. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan IKN di area seluas itu sangat berisiko memberi dampak negatif terhadap kelestarian dan keberlangsungan hidup satwa liar di wilayah tersebut. Namun, sebagai negara demokrasi, ketika negara telah memutuskan memindahkan IKN dengan proses demokrasi melalui undang-undang, seharusnya seluruh komponen bangsa mendukungnya. Tidak ada satu keputusan pun yang dapat memuaskan seluruh rakyat. Namun, keputusan yang memberikan manfaat lebih dan paling besar bagi rakyat Indonesia harus didukung sebagai wujud kecintaan dan bakti untuk negara kita, negara Indonesia.